tapi perempuan juga termasuk penyumbang sampah terbanyak di bumi. Dan pertanyaan ketiga dari Mas Ilham Saputra terkait dengan solusi apa yang bisa membuat perempuan itu tidak selalu menjadi nomor 2. Begitu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Bila. Oke, terima kasih. Kita coba menjawab dulu. Ini kalau semisal tidak menjawab, mungkin bisa nanti ditambahkan oleh teman-teman semuanya ya, terkait misal pertanyaan dari Mas Hilmi, apakah saat ini ekofeminis itu masih tajam sebagai salah satu pisau analisis gitu ya. Kedua, apa ada bias, ya itu dulu ya yang terkait apakah ekofeminis itu masih tajam sebagai salah satu pisau analisis. Kalau saya pribadi gitu ya melihat karena baru-baru ini juga gitu teman-teman gerakan-gerakan perempuan kayak gitu. Semisal kalau di Jogja ada teman-teman solidaritas perempuan Kinasih yang baru-baru ini menggalakkan climate change gitu ya, tentang isu-isu lingkungan secara khusus. Mereka mengkampanyekan tentang isu lingkungan gitu, walaupun mereka basicnya adalah gerakan perempuan. Tentu kan itu membutuhkan pisau analisis gitu, membutuhkan pisau analisis bernama ekofeminisme itu, karena kan kita melihat paham feminis itu kan ada banyak turunannya gitu. Dan kalau semisal kita berbicara ekologi, tentu ekofeminis masih relevan untuk dijadikan kajian secara khusus atau substansial gitu dalam membangun gerakan-gerakan perempuan gitu. Dan tentu juga kita harus menyadari bahwa masih banyak juga pola-pola atau pemikiran patriarkal gitu yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di lingkungan kita gitu, bahwa perempuan itu tidak memiliki suara untuk melakukan protes-protes terhadap kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh korporasi ataupun oleh negara sendiri kayak gitu. Masih banyak pemikiran-pemikiran seperti itu, bahwa perempuan ini hanya pelengkap kampanye saja gitu, hanya untuk meramaikan, bahwa akan tetapi kan lebih dari itu. Kalau teori ekofeminis berbicara soal gerakan-gerakan perempuan ataupun suara perempuan terkait degradasi ekologi itu sendiri kayak gitu, bahwa ya masih relevan. Karena juga ketika misal kalau saya dengar cerita-cerita dari teman-teman yang melakukan advokasi di Wadas gitu ya, bahwa banyak sekali ibu-ibu yang memang mereka perlu sekolah kritis gitu, bukan ya, artinya kayak perlu juga pemahaman bahwa perempuan juga bisa untuk melakukan perlawanan yang pada akhirnya itu sebenarnya membangkitkan semangat gitu kan. Tentu orang-orang yang tidak melakukan perlawanan itu kan bukan hanya dalam dasarnya dia tidak mau, tetapi ada paradigma ataupun ada pemikiran dalam dirinya, atau dia kurang teredukasi bahwa tugas perempuan itu hanya mengurus ranah-ranah domestik gitu, bahwa dia tidak bisa memperjuangkan, sekalipun dia berada dalam ranah domestik, dia terstagnan bahwa dirinya tidak dapat memperjuangkan ruang-ruang domestiknya seperti itu. Nah, kalau semisal tadi berbicara apakah misalnya banyak sekali nggak sih kayak bias antara bias antara ekofeminis sebagai sebuah konsep yang kemunculannya itu terkait latar kebudayaan gitu ya. Tentu gitu, karena juga kan yang tadi di awal saya bilang gitu ya, bahwa banyak sekali terkait pembahasan ekofeminis itu banyak yang mengemukakan bahwa perlu tidak sih, karena kan kita memiliki pembahasan tersendiri terkait isu lingkungan atau isu ekologi secara khusus gitu. Tentu ini kalau menurutku untuk disiplin ilmu
pasti akan ada banyak sekali bias, bukan hanya terkait ekofeminis, tapi dalam kajian-kajian feminis secara khusus ya. Karena kalau kita melihat bagaimana kebudayaan di timur ataupun kebudayaan di barat ya, kemudian bagaimana kebudayaan di Indonesia sendiri, tentu kan kita menyesuaikan ideologi feminis mana yang kemudian bisa kita pakai gitu. Kalau semisal Muhammadiyah sendiri mengatakan bahwa feminis itu misal bisa dianalogikan dalam suatu hubungan keluarga yang relasinya lebih setara gitu. Tentu hal beda lagi ketika kita berbicara dengan feminis sosialis ataupun berbicara dengan feminis liberal atau feminis sekuler gitu. Tentu ini perlu adaptasi sesuai dengan kultur yang ada gitu. Tentu banyak juga yang mengatakan bahwa beberapa orang tidak meyakini bahwa isu feminisme atau paham feminisme bisa dibawa ke ibu-ibu yang berada di daerah atau perempuan-perempuan yang berada di daerah, karena isu feminis banyak yang mengatakan hanya dibutuhkan di lingkungan tengah kota saja gitu. Itu hanya untuk perlindungan perempuan-perempuan yang ada di tengah kota saja, untuk kemudian bisa hidup tanpa mendapatkan stigma, stereotip atau subordinasi. Tapi kemudian bisa nggak sih feminis itu digunakan ditanam di lingkungan pedesaan gitu, ataupun di lingkungan yang memang seperti ibu-ibu seperti itu kan ya. Tentu bisa kayak gitu, tentu dengan latar belakang mengikuti dengan kultur budaya yang ada kayak gitu. Karena kalau kita melihat feminisme itu sebagai kerangka berpikir kita dalam melakukan perlawanan, tentu perlawanan dalam menghancurkan budaya patriarki, seperti itu kurang lebih. Tentu kalau semisal kita hanya melihat hitam dan putih saja, tentu kita akan menemukan banyak sekali bias dalam segala sesuatu teori yang ada gitu. Tapi ketika kita bisa menyesuaikan teori yang ada dengan kondisi lingkungan atau kultur yang ada dalam kebudayaan suatu tempat, tentu bisa digunakan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebentar ya. Dari ini ya, Imawati, dari Mbak Nesa. Bagaimana pandangan Mbak terkait statement yang mengatakan bahwa walaupun perempuan paham akan ekofeminisme? Oke. Nah, ini juga menarik ya. Jadi saya pernah menulis suatu tulisan terkait internalized misoginis gitu ya. Jadi misoginis atau kebencian terhadap sesama gender kayak gitu, antara misal perempuan membenci perempuan kayak gitu. Nah, kalau semisal kita analogikan di ekofeminis gitu, tentu ini juga menjadi bagian internalized misoginis gitu, karena kita berada dalam misal perempuan juga menjadi bagian dalam kerusakan ekologi gitu. Tentunya itu juga tidak bisa kita kemudian menyalahkan kelompok minoritas, karena kita melihat banyak problem sekali yang kemudian yang kemudian problem tersebut itu sebenarnya dikuasai oleh siapa. Jadi kita melihat, kalau misal kita lihat isu ekologi ya, isu ekologi dalam ekofeminis gitu, kita melihat kelompok minoritas itu adalah lingkungan, kemudian perempuan, laki-laki pun kayak gitu. Dan patriarkinya itu siapa kayak gitu? Patriarki kita analogikan sebagai investor, sebagai pemodal, sebagai kapitalis kayak gitu. Nah, artinya mereka berperan, si kapitalis ini berperan untuk kemudian menjadikan perempuan itu sebagai penyumbang pencemaran lingkungan terbesar gitu. Bisa dilihat contohnya dari kalau semisal kita secara biologis itu perempuan itu mengalami menstruasi ya. Nah, kan kalau laki-laki tidak. Artinya setiap bulan kita menyumbang berapa buah pembalut
gitu ya setiap setiap kita menstruasi kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya perempuan itu ada yang ini nggak usah tabu ya, nggak apa-apa. Ini ada yang haidnya lancar, ada yang tidak. Itu kan tentu perharinya dia bisa misal kurang lebih menghasilkan 3 pembalut perharinya gitu. Dihitung misal dalam 1 bulan itu bisa 1 minggu menstruasi, artinya 3 dikalikan 7 gitu, 21 pembalut. Artinya kita menyumbang sekali banyak sampah gitu kan. Nah, itu sebenarnya kan itu juga produk-produk kapitalis gitu, pembalut yang dihasilkan gitu. Meskipun sekarang banyak sekali pembalut kain yang bisa diakses gitu, tapi kan tidak semua bisa mengakses pembalut kain karena itu harganya masih mahal. Meskipun bisa dibuat sendiri, akan tetapi sekali lagi patriarki menjadikan kita menyukai hal-hal instan gitu. Daripada kita mencuci pembalut kain, mending kita pakai pembalut sekali pakai pembalut yang dibeli di supermarket. Seperti itu kurang lebih kalau semisal kita menjadi salah satu contoh perempuan yang ini ya, menyumbang menyumbang pencemaran lingkungan. Contohnya lagi juga ketika misal kita menggunakan skincare yang berlebihan tentunya karena kita disulap atau kita dihipnotis untuk menjadi perempuan yang sangat konsumtif karena karena kita diajarkan untuk menjadi perempuan yang perempuan misal sebagai penyedia kehidupan, artinya perempuan harus bisa membelanjakan suatu hal gitu, membelanjakan suatu hal. Artinya kapitalis dengan mudahnya mengkapitalisme perempuan gitu untuk kemudian ayo beli produk kami seperti itu. Itu juga kan terkadang menjadi internalized misoginis sendiri bagi sesama perempuan karena ketika misal perempuan tidak memiliki satu produk, perempuan lain tuh akan merasa oh aku juga harus punya seperti itu. Itu juga kan tentu kita sebagai misal tadi Mbak siapa ya? Mbak Nesa juga misal selaku aktivis lingkungan, saya pribadi pun masih kayak berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang memang bisa mencemari lingkungan ataupun yang bisa memberikan dampak besar terhadap pencemaran lingkungan secara di lingkungan dulu lah seperti itu. Kayak gitu. Terus tadi ya pertanyaan terakhir dari siapa tadi? Mas Abi tadi yang terakhir. Mas Ilham. Dari ya, Mas Ilham. Ya, gimana pertanyaannya, Mas? Jadi solusi agar perempuan itu tidak selalu dinomorduakan. Itu seperti apa begitu? Iya. Oke. Ini ya, kita berbicara tentang subordinasi berarti ya. Kalau semisal terkadang kalau semisal kita melihat keadilan gender gitu ya, bahwa masih ada kayak porsi-porsi perempuan mengalami subordinasi di lingkungan publik gitu. Makanya tidak aneh kalau semisal masih banyak persaingan antar perempuan ya atau internalized misoginis yang tadi saya sampaikan gitu, bahwa perempuan ini sangat terbatas di ruangan publik gitu. Bahwa perempuan masih minim untuk kemudian bisa memberanikan diri atau memutuskan untuk berada di ruang publik gitu. Karena yang saya pahami gitu ketika apalagi kalau semisal membahas isu-isu lingkungan kayak gitu, tentu banyak sekali. Kemudian karena kan kalau isu lingkungan kita harus banyak melakukan kajian-kajian ya, bukan hanya isu lingkungan saja, tetapi kemudian banyak perempuan-perempuan yang tidak mau mengisi ruang-ruang tersebut gitu. Termasuk saya sendiri juga masih perlu dorongan gitu dari teman-teman laki-laki yang memang sudah berada di ruang publik gitu untuk kemudian bisa nih membahas isu ekologi, bisa nih membahas isu identitas sendiri yaitu isu perempuan kayak gitu. Memang sangat sulit, terlebih juga kalau misal di daerah-daerah ya, kayak misal pernikahan dini juga
masih marak gitu. Dan ini berkaitan juga dengan ekologi karena otomatis perempuan apa ya, mau tidak mau secara dini harus sudah mengerti bagaimana mengelola kehidupan gitu, bagaimana dia mengelola makanan yang diolah dari tumbuhan ataupun produk-produk yang dia beli gitu kan untuk menghidupi kehidupannya gitu. Tentu kan sebenarnya kalau misal kita melihat di daerah itu ini ya, kurangnya edukasi. Nah, makanya peran-peran teman-teman KHM ini sebenarnya dibutuhkan untuk kemudian memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan yang berada di pedesaan gitu. Tidak hanya membicarakan soal isu ekologi gitu, tapi juga membicarakan soal isu-isu struktural yang ada gitu, bahwa juga pernikahan dini juga ternyata sangat berkaitan erat dengan isu-isu lainnya kayak gitu, karena kan itu mendegradasi juga terkait nanti pola-pola sosial yang ada kayak gitu, kurang lebih. Ya mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Atau gimana, Mas Abi? Silahkan, Mas Abi. Ya, sepertinya tidak ada yang mau menambahkan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama dari Mbak Santi Septiani. Pertanyaannya ini adalah apakah ada kaitan yang spesifik terkait perempuan dengan ekofeminisme dan lingkungan? Itu pertanyaan pertama. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua dari Cak David. Pertanyaannya adalah yang pertama itu bagaimana caranya mengarus utamakan ekofeminisme di lingkungan Muhammadiyah dan bagaimana kesadaran itu harus ditumbuhkan agar pisau analisis tajam dan ruang advokasinya meluas serta berdampak. Dan kemudian yang selanjutnya itu kerja bareng lintas ortom lembaga komunitas di ekosistem Muhammadiyah. Ada harapan optimis ke depan soal pembelaan lingkungan. Jadi itu Mbak Dila. Mungkin bisa dijawab dulu ya yang 2 pertanyaan tadi dari Mbak Santi sama Cak David. Oke. Nah, oke, terima kasih Imawati Santi atau Mbak Santi. Ya, terkait ini ya, sebenarnya ada nggak sih irisan secara langsung terkait ekofeminis? Karena dari tadi saya hanya mengatakan bahwa ini adalah penganalogian gitu ya antara perempuan dalam struktur gender sebagai kelompok minoritas dan juga ekologi gitu yang mengalami eksploitasi yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok patriarki, yaitu para pemodal gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini ya, jadi banyak sekali kajian-kajian yang memang bukan kajian, jadi jurnal-jurnal penelitiannya yang mengatakan bahwa banyak sekali keterkaitan antara ekofeminis dan kearifan lokal, kemudian juga ekofeminis dijadikan sebagai etika lingkungan seperti itu ya. Kalau semisal kita melihat keterkaitan beririsan gitu, ada apa sih antara perempuan dan lingkungan? Sekali lagi gitu, karena kalau semisal jadi ada suatu buku judulnya itu ini mitos inferioritas perempuan gitu kan, itu diceritakan dari awal mula karena itu basic penelitiannya antropologi, jadi dia menceritakan secara awal gitu, kemudian kenapa manusia itu pada akhirnya perempuan itu memiliki job atau ruang di domestik dan laki-laki itu di ruang publik gitu, karena dulu pada zaman komunal primitif gitu kan, itu kelompok manusia masih sedikit ya pada masa komunal primitif itu, artinya mereka masih struggle untuk melakukan untuk hidup itu di hutan bebas, di lingkungan yang memang liar gitu ya, masih banyak hewan buas, kemudian juga kayak fasilitas belum ada kayak gitu. Kemudian
di sini teman-teman komunal primitif ini dia membagi peran gitu, bukan ujug-ujug tiba-tiba ya pokoknya perempuan tugasnya di dapur, enggak seperti itu, tapi ada pembagian peran gitu. Mereka membagi peran bahwa perempuan itu tugasnya mereka menjaga camp mereka gitu, kemudian mereka untuk menjaga pasokan-pasokan daging yang mereka hasilkan dari hasil berburu. Kemudian juga selain itu perempuan juga ditugasi untuk kemudian juga perempuan melakukan eksperimen gitu. Melakukan eksperimen apa? Dia menanam di daerah sekitar campnya gitu, seperti umbi-umbian, kemudian seperti tanaman-tanaman yang memang atau sayuran-sayuran yang memang bisa dihasilkan atau dimakan pada hari itu gitu. Begitupun laki-laki, karena laki-laki memiliki fisik yang lebih jauh kuat gitu ya, secara biologis gitu, artinya laki-laki memiliki peran pada saat itu gitu. Dia ditugaskan untuk berburu gitu, dan mereka tuh kayak seminggu sekali pulang ke camp membawa hasil buruannya kayak gitu. Nah, artinya sangat mungkin perbedaan tersebut tuh dimulai dari komunal primitif, meskipun pada saat komunal primitif itu pembagian perannya itu sangat setara gitu, karena banyak sekali kajian-kajian sains ternyata yang kemudian entah itu pertanian, entah itu peternakan yang dihasilkan oleh perempuan kayak gitu. Nah, kemudian juga tapi kemudian manusia itu bertumbuh gitu ya, berkembang biak dan sebagainya macam gitu, menjadi tambah besar dari satu kelompok menjadi dua kelompok, menjadi satu daerah, menjadi satu wilayah, dan menjadi kota, negara, dan benua kayak gitu kan. Artinya ditemukan kultur-kultur kayak gitu. Dan kalau kita melihat komunal primitif pada saat itu, tentu kan perempuan itu sangat beririsannya dengan ekologi yang ada gitu, karena ketika ibu-ibu di desa, ketika tambang ada pertambangan di daerah desanya kayak gitu, air yang dihasilkan itu akan tidak maksimal atau tidak sebaik hasil sebelum pertambangan datang gitu, perusahaan pertambangan itu datang gitu. Kayak kalau di Jogja itu tahun 2015 ya, kalau nggak salah 2015. Ya saya lupa, pokoknya di Jogja itu kemudian banyak sekali didirikan hotel-hotel gitu, yang kemudian menjadikan daerah-daerah kawasan yang tinggal di daerah sana itu menjadi kesulitan air. Adapun airnya tidak sejernih pada saat hotel-hotel belum dibangun gitu kan. Nah, itu kan yang memikirkan hal-hal domestik itu siapa? Perempuan kayak gitu. Artinya sangat berhubungan gitu, bahwa penyedia kehidupan ya adalah perempuan, mau tidak mau, meskipun banyak sekarang laki-laki juga ikut membantu gitu. Tapi kan yang memikirkan secara general atau secara spesifik itu perempuan, jadi sangat beririsan gitu. Dan kalau semisal kita menjadikan ekofeminis landasan spiritual kita, tentu kita merasakan sendiri gitu, bisa merasakan bahwa dari kerusakan ekologi itu kita sangat dirugikan, khususnya perempuan, seperti itu ya kurang lebih. Terus juga ini ada pertanyaan dari Cak David. Ya, Cak David. Ini ya, terkait bagaimana harus utamakan ekofeminis di lingkungan Muhammadiyah, katanya kayak gitu. Nah, ini juga salah satu semangat saya sebenarnya untuk kemudian kalau ini saya tuh kalau saya menyuarakan isu-isu perempuan itu karena di IMM gitu, jadi saya punya ini di IMM kayak gitu ya. Nah, tapi senang sekali ketika diajak oleh teman-teman KHM untuk membahas terkait isu-isu perempuan berbasis ekologi kayak gitu ya. Dan itu juga kalau saya
cukup susah ya untuk kemudian mengarus utamakan feminisme di Muhammadiyah gitu ya. Karena apa juga karena banyak sekali kayak miskonsepsi terkait isu-isu feminis yang bisa dibangun di Muhammadiyah. Tentu ini juga menjadi PR kita bersama sebagai kader-kader muda Muhammadiyah, di mana nantinya kita bisa memberikan studi gitu ya, memberikan kajian-kajian yang secara substansial gitu terkait kajian ekofeminis itu bisa dibawa dalam gerakan-gerakan Muhammadiyah, apalagi dalam pengarus utamaan ekofeminis dalam menjawab persoalan-persoalan ekologi gitu ya. Karena juga kalau semisal kita punya kelompok-kelompok perempuan di Muhammadiyah juga ini bisa dijadikan perhitungan bahwa gerakan perempuan di Muhammadiyah ataupun di IMM ataupun di KHM masih bisa terus diperjuangkan gitu, bisa terus diimplementasikan sebagaimana perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh terdahulu gitu, meskipun kan kita secara Muhammadiyah yang berkemajuan tentu harus mengikuti zaman gitu sebagai umat ketengahan kayak gitu ya. Tentu pembahasan feminisme itu meskipun dia datang dari barat, tetapi dalam setiap daerah atau dalam setiap wilayah tentu punya permasalahan, punya persoalan terkait isu kesetaraan sendiri gitu. Meskipun di Indonesia sendiri yang mayoritas agama Islam tentu masih banyak persoalan-persoalan gender yang memang perlu dituntaskan dan kita perlu basic kajian gitu, yaitu basic feminisme, meskipun teori feminis datang dari barat gitu. Tentu ini bisa dijadikan diskursus yang kemudian kita bisa melakukan kajian-kajian yang lebih perspektif Muhammadiyah seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana kesadaran itu harus ditumbuhkan agar pisau analisisnya itu lebih tajam dan ruang advokasinya meluas serta berdampak. Nah, ini dia gitu. Kalau semisal KHM dijadikan ruang atau komunitas di mana dia memiliki kesadaran yang secara khusus bisa mengadvokasi terkait isu kelompok-kelompok yang memang terdampak isu ekologis gitu ya. Jadi harapannya itu kemudian KHM ini tidak hanya sebatas melakukan kajian-kajian ataupun hanya sebatas selesai dalam lifestyle diri sendiri gitu ya, terkait kehidupan yang lebih ekologis, tapi juga bisa menjawab persoalan masyarakat seperti itu, persoalan masyarakat di daerah, meskipun misal di kota-kota besar ya, kayak misal kalau di Jawa Tengah ada misal konflik Peterum ya, kemudian juga di Semarang kemarin ya ada konflik juga, kemudian juga kalau di Jogja kemarin baru-baru ini isu Jombor, dan juga ternyata di Yogyakarta sendiri banyak kemarin saya ngobrol dengan Mas Abi terkait ada berapa belas pertambangan ternyata ada di Jogja dan itu tidak diadvokasi secara khusus gitu. Tentu kemudian semoga teman-teman kader hijau Muhammadiyah setelah ini bisa merespon isu-isu tersebut, meskipun hari ini teman-teman KHM sudah berusaha ya untuk mengadvokasi warga di Wadas gitu ya. Tentu ini menjadi semangat teman-teman KHM yang lain gitu untuk kemudian berani mengambil peran gitu untuk mengadvokasi kasus-kasus, meskipun misal nggak apa-apa ketika misal berkolaborasi dengan kelompok-kelompok organisasi lain gitu ya, itu kan tidak dijadikan masalah karena perjuangan itu nggak bisa kalau hanya sendirian gitu, tapi harus kolektif, harus berkolaborasi seperti itu. Jadi harapannya itu kalau kita bisa memberi ruang-ruang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat luas, artinya kita tidak bisa untuk kemudian mengeksklusifkan diri gitu, bahwa Muhammadiyah sudah besar, Muhammadiyah bisa sendiri nih untuk mengadvokasi warga-warga yang terdampak isu lingkungan kayak gitu. Jadi ya sekali lagi, jadi kita jangan sampai mengeksklusifkan diri gitu, karena kita juga kan ini KHM
juga merupakan ikhtiar ya untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Tentu ini harus diinisiasi dan harus terus konsisten terkait gerakan-gerakan yang dibangun teman-teman KHM gitu. Sudah sangat luar biasa sekali. Dan juga ya saya sepakat kalau semisal kemudian bisa kerjasama ya antar lintas ortom gitu ya, atau komunitas Muhammadiyah yang ada yang nantinya bisa membahas soal isu-isu lingkungan kayak gitu ya. Kalau semisal sebenarnya kan kalau kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman KHM kan itu ada dari orang-orang KHM tuh ada yang dari IPM, ada yang dari IMM kayak gitu ya. Kemudian juga ada dari misal teman-teman mana lagi Tapak Suci atau HW ataupun misal lembaga-lembaga Muhammadiyah lainnya kayak gitu. Itu sangat harusnya harus dibuka ya ruang-ruang seperti itu, ruang-ruang kolaborasi, karena meskipun ortom kita berbeda misal, tapi kan semangat perjuangannya tetap sama gitu, sama halnya misal kolaborasi antar teman-teman organisasi luar Muhammadiyah juga kan meskipun berbeda visi misinya, tapi kan semangat perjuangannya sama, melawan mustadafin, melawan bentuk-bentuk ketertindasan kayak gitu. Jadi harapannya sih kemudian di edisi Ramadan ini kita banyak melakukan kajian, kemudian kita bisa nih harapannya bisa ada follow up-nya gitu dari diskusi-diskusi ini. Misal dari KHM Semarang melakukan follow up untuk melakukan pemberdayaan apa atau melakukan advokasi terkait isu lingkungan apa, ataupun teman-teman KHM Jakarta gitu, ataupun teman-teman KHM Banyumas ya, kayak gitu. Jadi tidak hanya selesai di ruang-ruang diskusi saja, karena saya yakin teman-teman yang tidak punya akses untuk mendapatkan ruang-ruang diskusi ini membutuhkan uluran tangan kita semua, seperti itu kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dila, jawabannya sangat dahsyat sekali ya. Dari teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi nggak kira-kira? Memberikan opini, tidak harus bertanya, tetapi kalau misalkan dari teman-teman memiliki pendapat, argumen lain atau mau menambahkan untuk forum sore hari ini, diperbolehkan. Bagaimana? Kalau misalkan tidak ada, mungkin diskusinya kita cukupkan sampai sekian begitu ya. Apakah masih ada? Oke, sepertinya tidak ada ya, teman-teman. Jadi dari jawaban Mbak Dila tadi sangat menarik sekali ya kalau bisa saya catat poin-poinnya, di mana memang di Muhammadiyah sekarang ini bukan hanya di Muhammadiyah ya. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi lain begitu selain Muhammadiyah yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya merespon terkait dengan kerusakan ekologi. Karena memang kita tahu bahwasanya kerusakan ekologi itu kan sekarang ini sudah sangat masif sekali ya kerusakannya, yang menjadi yang tidak bisa kita jadikan sebagai jadi Indonesia ini itu negara yang menurutku atau menurut teman-teman juga ya, itu sangat berkebalikan sekali dengan negara-negara yang ada di Eropa begitu di saat pandemi ini. Di mana negara-negara Eropa itu kan sekarang ini tuh, dan Amerika yang menurut kita itu paling kapitalis begitu, di mana negara-negara di sana itu kan dalam mengelola lingkungannya itu meskipun kapitalis ya, tetapi mereka sudah mau untuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Tetapi
Tetapi di Indonesia malah sebaliknya, tidak seperti itu, malah membuat sebuah aturan yang sangat merusak lingkungan sekali, yaitu Omnibus Law. Di mana Omnibus Law itu sebenarnya nantinya ke depannya akan membuat kerusakan dan eksploitasi yang sangat besar dan akan menimbulkan sebuah ketimpangan yang besar di masyarakat. Dan kita tahu negara yang kepedulian terhadap lingkungannya rendah itu adalah Cina. Maka dari itu investasi besar-besaran yang masuk ke Indonesia itu adalah berasal dari Cina. Berbeda dengan negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika yang mana di masa pandemi ini mereka mengerem untuk tidak menginvestasikan dananya kepada negara-negara lain dikarenakan mereka fokus untuk menanggulangi COVID di negara-negaranya. Tetapi Indonesia berkebalikan seperti itu. Dan ini menjadi sebuah permasalahan kita bersama begitu teman-teman, karena pun di Muhammadiyah terkait dengan isu-isu lingkungan sekarang ini baru gencar-gencarnya juga dibahas begitu. Di IMM misalkan di Jogja, isu-isu yang diangkat sekarang ini kebanyakan adalah ekologi. Di IPM juga seperti itu, di Pemuda, di NA, bahkan di Muhammadiyah sendiri juga baru banyak sekali mengangkat isu-isu lingkungan. Maka dari itu saya rasa perlu di Muhammadiyah itu kita buat sebuah gerakan bersama begitu dalam merespon lingkungan ini, dalam merespon kerusakan ekologi ini. Dan ditambah lagi kita ini kan sebuah organisasi besar yang mana kita memiliki akses-akses yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk advokasi begitu. Dan mungkin teman-teman di KHM juga seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Dila tadi, bahwasanya untuk memasifkan lagi advokasi-advokasinya begitu. Advokasi-advokasi di gerakan-gerakan akar rumput. Dan memang itu yang perlu dilakukan untuk saat ini, advokasi di akar rumput. Misalkan di Semarang itu kan KHM Semarang juga mengadvokasi di Batang gitu ya, terkait dengan pembangunan Islamic Center di sana, penggusuran, perampasan ruang hidup. Dan di mana KHM Jember juga mengadvokasi di Takal Banyuwangi, dan KHM lainnya juga mengadvokasi di daerah di desa-desa di kalau KHM Jogja itu di Wadas gitu. Jadi perlunya untuk terjun ke akar rumput itu adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di akar rumput itu seperti apa. Ya mungkin itu sih poin yang bisa saya tangkap dari jawaban tadi dari Mbak Dila ya. Ya sebelum menuju closing statement mungkin pembicara mungkin ada sedikit informasi bahwasanya diskusi ini diadakan 4 kali serial rangkaian. Kemudian ini adalah diskusi pertama, serial pertama, kemudian serial kedua besok hari Jumat tanggal 23 April 2021, waktunya jam 8 malam. Temanya adalah perubahan iklim yang akan dan pembicaranya dari Komite KHM Jakarta Raya. Lalu kemudian selanjutnya itu di minggu berikutnya, di hari Jumat juga, itu dari KHM Banyumas pembicaranya. Temanya adalah terkait dengan energi. Dan di minggu selanjutnya lagi, di hari Jumat juga, itu temanya adalah tentang air, dan pembicaranya dari KHM Kota Semarang. Jadi mungkin teman-teman yang di sini bisa mengikuti diskusi-diskusi untuk selanjutnya begitu. Jamnya untuk ketiga diskusi besok itu jam 8 malam. Jam 8 malam seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak Dila selaku pembicara sebelum diskusi ini ditutup. Monggo. Ya, oke, mungkin terakhir ya. Ini sebenarnya bukan closing statement, bisa open statement ya untuk nanti ke depannya, diskusi-diskusi ke depannya kayak gitu ya. Karena kalau saya pribadi ketika kita membahas tentang ekofeminis, artinya dia kajian teoritis gitu ya. Tentu kita harus mempelajari kajian-kajian teoritis sebagai landas
fondasi landasan pemikiran kita dalam melakukan suatu perlawanan kayak gitu. Akan tetapi kita jangan hanya luput terkait membahas teori aja kayak gitu. Akan tetapi kita harus memahami isu-isu substansial yang terjadi khususnya di Indonesia saat ini seperti apa, dan kemudian pada akhirnya kita harus bisa kemudian berperan gitu, memberikan peran untuk memberikan perlawanan yang merugikan sekali masyarakat. Tentu kalau semisal hari ini masyarakat itu sendirian kayak gitu, dibuktikan dengan adanya undang-undang yang sangat merugikan, entah itu UU Omnibus Law atau UU Minerba gitu kan, entah lagi kalau semisal akan ada undang-undang lain yang sangat merugikan masyarakat. Tentu teman-teman KHM harapannya yang menjadi bagian pemuda-pemuda di Muhammadiyah harus bisa mengambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekologi yang terjadi saat ini. Seperti itu kurang lebih. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Ya, ya, oke, itu ya teman-teman diskusi kita pada sore hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada salah kata dan tidak berkenan di hati teman-teman begitu. Untuk terima kasih atas keikutsertaan dalam forum diskusi sore hari ini, sudah meluangkan waktu, dan saya selaku moderator undur diri begitu, dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.